Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Raisa Zahara dengan NPM 2020 40 64 03 039 akan mencoba menjelaskan kembali resume yang telah saya buat, yaitu tentang pengertian membaca. Pengertian membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan maupun hanya dalam hati. Membaca merupakan kegiatan atau proses menerapkan sejumlah keterampilan teks bacaan, teks dalam rangka memahami isi bacaan. Oleh sebab itu, membaca dapat dikatakan sebagai kegiatan memperoleh informasi atau pesan yang disampaikan oleh penulis oleh tuturan bahasa tulis. Adapun hubungan keterampilan membaca dengan keterampilan berbahasa. Yang pertama, hubungan membaca dengan menyimak. Salah satu contoh hubungan erat antara membaca dengan menyimak adalah dalam proses belajar mengajar. Sebelum membaca, siswa akan menyimak terlebih dahulu petunjuk-petunjuk dari guru. Yang kedua, hubungan membaca dengan berbicara. Seseorang yang banyak membaca akan memperoleh banyak pengetahuan, wawasan, dan informasi baru. Seseorang yang mempunyai rasa percaya diri akan mampu berkomunikasi bersama orang lain ataupun bicara di depan umum. Yang ketiga, hubungan membaca dengan menulis. Seseorang membaca yang baik, selain dia memperoleh informasi dari bacaan, juga mampu mengolah, mengembangkan, lalu menyampaikan lagi dengan orang lain baik melalui lisan maupun tulisan. Resume bagian kedua adalah tentang tujuan membaca. Tujuan membaca adalah untuk memperoleh fakta dan perincian, membaca untuk memperoleh ide-ide utama. Yang ketiga, membaca untuk menyimpulkan. Yang keempat, membaca untuk mengetahui urutan susunan struktur karangan. Yang kelima adalah membaca untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Yang keenam, membaca untuk menilai atau mengevaluasi. Dan yang ketujuh, membaca untuk membandingkan atau mempertentangkan. Tujuan pembelajaran membaca yaitu 1. Menikmati keindahan yang terkandung dalam bacaan. Yang kedua, membaca bersuara untuk memberikan kesempatan kepada siswa menikmati bacaan. Yang ketiga, menggunakan strategi tertentu untuk memahami bacaan. Yang keempat, menggali simpanan pengetahuan atau sehemata siswa tentang sesuatu topik. Yang kelima, mencari informasi untuk pembuatan laporan yang akan disampaikan dengan lisan ataupun tertulis. Yang keenam, menghubungkan pengetahuan baru dengan sehemata siswa. Yang ketujuh, melakukan penguatan terhadap ramalan-ramalan yang dibuat oleh siswa sebelum melakukan kegiatan membaca. Yang kedelapan, memberikan kesempatan kepada siswa melakukan eksperimentasi untuk meneliti sesuatu yang dipaparkan dalam sebuah bacaan. Yang kesembilan, mempelajari struktur bacaan. Yang kesepuluh adalah menjawab pertanyaan khusus yang dikembangkan oleh guru atau sengaja dilestarikan oleh penulis pembaca. Yang ke-11, memberikan motivasi yang intrinsik yang besar bagi seseorang. Adapun penetapan tujuan membaca bagi siswa harus memenuhi dua syarat, yaitu menggunakan pernyataan yang jelas tepat tentang apa yang harus diperhatikan atau dicari oleh siswa ketika membaca, dan memberikan gambaran yang mudah ditangkap oleh siswa tentang apa yang semestinya mampu mereka lakukan setelah selesai membaca. Adapun jenis-jenis membaca, yang pertama, membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan yang dibacanya dengan ucapan dan intonasi yang tepat agar pendengar dan pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis, baik berupa pikiran, perasaan, sikap, ataupun pengalaman penulis. Yang kedua adalah membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan tanpa menyuarakan isi bacaan yang dibacanya. Keterampilan yang dituntut dalam membaca dalam hati ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membaca tanpa suara, tanpa bibir bergerak, tanpa ada desis apapun. Yang kedua, membaca tanpa ada gerakan-gerakan kepala. Yang ketiga, membaca lebih cepat dibandingkan dengan membaca nyaring. Yang keempat, tanpa menggunakan jari atau alat lain sebagai petunjuk. Nomor 5, mengerti dan memahami bahan bacaan. Yang keenam, dituntut kecepatan membaca dengan mata dalam membaca. Yang ketujuh, membaca dengan pemahaman yang baik. Yang kedelapan, dapat menyesuaikan kecepatan dengan tingkat kesukaran yang terdapat dalam bacaan. Secara garis besar, membaca dalam hati dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, membaca intensif.
Membaca intensif adalah membaca dengan penuh penghayatan untuk menyerap apa yang seharusnya kita kuasai. Yang termasuk dalam membaca intensif adalah membaca telah isi. Membaca pemahaman adalah sejenis membaca yang bertujuan untuk memahami tentang standar atau norma-norma kesastraan, resensi kritis, dan pola-pola fiksi. Yang ketiga, membaca kritis. Yang keempat, membaca ide sejenis kegiatan. Yang kelima, membaca kreatif. Dan yang kedua adalah membaca ekstensif. Membaca ekstensif adalah membaca secara garis besar objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu sesingkat-singkatnya. Membaca ekstensif meliputi A. Membaca survei, B. Membaca sekilas, C. Membaca dangkal. Baik, itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan dari resume yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.